Pemirsa, Small Rig merilis S70 sebagai sistem mikrofon nirkabel ringkas untuk kebutuhan pembuat konten. Produk ini hadir untuk bersaing di pasar mikrofon kompak dengan desain yang mungil, fitur lengkap dan harga yang terjangkau. Small Rig S70 hadir dengan desain bodi metalik yang ringkas sehingga tidak mencuri perhatian saat digunakan. Bobot total perangkat ini sekitar 162 gram dan dilengkapi sistem penjepit dengan 8 opsi warna. Mikrofon ini kompatibel dengan hampir semua perangkat perekaman. Dalam paket penjualan, Small Rig menyertakan 2 modul transmitter, 1 modul receiver dengan dudukan hot shoe, 1 modul receiver USB Type-C, serta kotak pelindung yang juga berfungsi sebagai pengisi daya. Kualitas suara Small Rig S70 ditangani oleh Luca Bignardi, seorang musisi dan sound engineer peraih penghargaan Grammy. Perangkat ini menyediakan 9 preset equalizer profesional dan mendukung perekaman audio resolusi 48 kHz 24 bit dengan tangkapan suara segala arah. Small Rig S70 dilengkapi fitur pengurangan kebisingan otomatis dan pembatas volume untuk mencegah distorsi. Terdapat 3 mode perekaman yaitu mono, stereo, dan safety track serta aplikasi Small Go untuk memudahkan pengaturan. Mikrofon ini memiliki daya tahan baterai hingga 40 jam dalam sekali pengisian dan jarak koneksi hingga 300 meter dengan teknologi anti-interferensi. Small Rig S70 sudah tersedia di pasaran dengan harga sekitar $90 Amerika Serikat atau setara 1,5 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Fujifilm kembali mendongkrak pasar kamera instan dengan mengumumkan Instax Mini Evo Cinema, di mana produk ini menjadi seri Instax pertama yang mampu mengambil foto, merekam video, serta mencetak foto dari telepon pintar. Fujifilm mengumumkan Instax Mini Evo Cinema. Instax Mini Evo Cinema hadir dengan desain retro khas Fujifilm yang dilengkapi grip vertikal dan tombol dial analog. Inspirasi desainnya mengadopsi kamera Fuji K Single 8 yang diperkenalkan pada tahun 1965. Untuk menunjang penggunaan, kamera ini dilengkapi layar mungil yang berfungsi sebagai jendela bidik. Fujifilm juga menyediakan aksesoris tambahan seperti jendela bidik, grip ekstra untuk penggunaan satu tangan, serta case berbentuk tas ringkas. Instax Mini Evo Cinema masuk kategori kamera instan hibrida yang menggabungkan fungsi kamera digital dan printer foto. Perangkat ini mampu mengambil foto, merekam video, dan mencetak hasilnya secara langsung. Kamera ini mengizinkan pengguna merekam video singkat dengan durasi hingga 15 detik. Pengguna dapat memilih adegan favorit untuk dicetak sebagai foto Instax yang dilengkapi kode QR untuk memutar ulang atau mengunduh video melalui telepon pintar. Instax Mini Evo Cinema dilengkapi era dial, yaitu tombol putar dengan 10 efek filter warna dan tekstur dari era 1930 hingga 2020. Hingga saat ini belum ada informasi harga resmi, namun kamera ini dipastikan akan tersedia di pasar Jepang mulai 30 Januari 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT United Tractors Tbk atau emiten berkode saham UNTR mencatatkan peningkatan penjualan alat berat merek Komatsu hingga akhir November 2025. Sepanjang Januari hingga November 2025, penjualan Komatsu UNTR tercatat meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. PT United Tractors Tbk atau emiten berkode saham UNTR mencatat peningkatan penjualan alat berat merek Komatsu. Dalam laporan bulanan, UNTR mencatat penjualan alat berat merek Komatsu sebanyak 4.305 unit sepanjang Januari hingga November 2025. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4.167 unit. Secara tahunan, penjualan alat berat Komatsu UNTR naik 3,31% hingga November 2025. Penjualan tersebut tersebar dari Januari hingga November dengan kontribusi bulanan yang bervariasi. Sepanjang Januari hingga November 2025, penjualan Komatsu UNTR didominasi oleh sektor pertambangan sebesar 61%. Sementara itu, sektor kehutanan menyumbang 11%, konstruksi 14%, dan agro 14%. Pada November 2025 saja, UNTR menjual sebanyak 300 unit alat berat Komatsu. Dari jumlah tersebut,
56% berasal dari sektor pertambangan, 6% kehutanan, 17% agro, dan 21% konstruksi. Sepanjang Januari hingga November 2025, pangsa pasar Komatsu tercatat sebesar 21%. Sebagai informasi, pada 2025 UNTR menargetkan penjualan 4.500 unit alat berat dan melihat potensi pertumbuhan hingga akhir tahun, khususnya dari proyek Sugarcane. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Sochi Lines Tbk atau Sochi menargetkan 5 anak usaha baru yang dibentuk pada 2025 mulai beroperasi secara komersial dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Langkah ini dilakukan untuk menjajaki peluang pasar baru di segmen usaha pelayaran. PT Sochi Lines Tbk atau SOCI menargetkan 5 anak usaha baru yang dibentuk pada 2025 mulai beroperasi secara komersial dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Direktur Sochi Lines Paula Marlina mengatakan perseroan tengah mencari kontrak penyewaan kapal guna mengoptimalisasi utilisasi armada. 5 entitas baru tersebut terdiri dari PT Sejahtera Mega Armada, Great Sea International Ltd, Great Ocean Marine Ltd, Sochi Eternity Maritime FZCO, dan Eternity Ocean Maritime Ltd. Seluruh anak usaha diproyeksikan mulai efektif beroperasi secara komersial dalam 1 hingga 2 tahun mendatang. Manajemen Sochi menyebut tahun 2026 masih dibayangi sejumlah tantangan, termasuk risiko perubahan suku bunga. Perseroan secara berkala melakukan analisis dampak suku bunga terhadap kinerja dan operasional perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan di tengah dinamika ekonomi global. Adapun hingga kuartal 3 2025, Sochi Lines membukukan pendapatan neto 118 juta US dollar, sedikit turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, EBITDA meningkat menjadi 47,9 juta US dollar berkat efisiensi operasional dan utilisasi armada yang tetap tinggi di kisaran 87%. Total aset perseroan juga naik menjadi 632,8 juta US dollar didorong penambahan 2 unit kapal sepanjang 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Produsen peringkat ataupun perangkat game genggam yaitu Aya Neo resmi memperkenalkan Aya Neo Pocket Vert sebagai konsol portable berbasis Android dengan desain vertikal retro. Di mana perangkat ini ditujukan untuk penggemar game klasik dan modern dengan teknologi performa tinggi serta layar resolusi padat. Aya Neo Pocket Vert hadir dengan desain vertikal yang mengingatkan pada konsol game genggam klasik era 90-an. Meski mengusung tampilan retro, perangkat ini dibekali teknologi modern untuk menjalankan game Android, emulator, dan aplikasi hiburan digital. Aya Neo Pocket Vert menggunakan layar liquid crystal display berukuran 3,5 inci dengan resolusi 1600 x 1440 pixel. Layar ini memiliki kepadatan 615 pixel per inci sehingga menampilkan gambar tajam, warna jelas, dan detail tinggi saat bermain game retro maupun modern. Perangkat ini dipersenjatai prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Plus generasi 1 dengan unit pemroses grafis Adreno 730. Dengan kombinasi tersebut, Aya Neo Pocket Vert mampu menjalankan game Android bergrafis tinggi, emulasi PlayStation 2, GameCube, hingga platform arcade dengan frame rate stabil. Aya Neo Pocket Vert menjalankan sistem operasi Android yang telah dikustomisasi dengan antarmuka khusus game genggam. Perangkat ini dilengkapi stick analog Hall effect, tombol digital presisi tinggi, serta sistem getar untuk memberikan pengalaman bermain yang responsif dan akurat. Aya Neo Pocket Vert dibekali baterai kapasitas 6000 mAh, mendukung jaringan Wi-Fi generasi ke-6, Bluetooth versi 5,2, port USB Type-C, dan slot kartu memori. Harga pemesanan awal dibuka mulai $269 Amerika Serikat atau setara sekitar 4,2 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel.